Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dokter, perkenalkan nama saya Nabila Fairuz, NIM 19.102.11038 dari kelompok C2. Pada kali ini izinkan saya untuk melakukan presentasi mengenai sebuah kasus dari lab patologi anatomi. Saya mendapatkan kasus kedua di mana terdapat seorang laki-laki berusia 65 tahun dirawat di rumah sakit karena adanya obstruksi saluran kemih akut. Selama beberapa tahun terakhir, pasien mengalami beberapa kali serangan sistitis. Lalu 2 hari sebelum dirawat, pasien sama sekali tidak dapat berkemih. Pada pemeriksaan lab urin didapatkan hasil leukosituria 10/8 pada bidang, lalu didapatkan hasil PSA sebanyak 10 nanogram per desiliter. Pada biopsi didapatkan gambaran mikroskopis berupa hiperplasia kelenjar disertai proliferasi epitel dan juga stroma fibromuskular dengan membran basal yang intak. Soal pertama, apa diagnosis kasus ini, lalu bagaimana patogenesis dan juga patofisiologisnya, lalu terangkan secara singkat mengenai keluhan ini, dan bagaimana gambaran dari makroskopik serta mikroskopik kelainan ini. Yang pertama, diagnosisnya. Dari kasus ini, saya mengambil diagnosis yaitu benign prostatic hyperplasia atau disingkat dengan BPH. Mengapa saya mengambil ini? Karena dijelaskan bahwa pasien dirawat karena adanya obstruksi saluran kemih akut. Lalu pasien juga mengeluhkan beberapa kali mengalami serangan sistitis beberapa tahun terakhir. Lalu pasien tidak dapat berkemih 2 hari sebelum dirawat. Ini berarti terjadi penyumbatan pada saluran kemih pasien. Lalu pada pemeriksaan penunjangnya didapatkan leukosituria sebanyak 10/8 bidang. Ini artinya meningkat di mana normalnya itu hanya sebanyak 4-5/8 pandang bidang normal leukositnya. Sedangkan di sini pasien 10 sudah mencapai 10, yang artinya meningkat. Ini bisa kemungkinan adanya infeksi, bisa mengarah ke arah infeksi. Lalu kadar PSA-nya 10 nanogram per desiliter, di mana normal itu harusnya 4 nanogram per desiliter. Meningkatnya kadar PSA itu prostatic specific antigen, di mana PSA ini dapat meningkat pada keadaan kanker atau hiperplasia, pembesaran prostat, lalu bisa juga setelah pasien dilakukan pemeriksaan prostat atau adanya inflamasi. Lalu pada biopsi ditemukan adanya hiperplasia dari kelenjar disertai proliferasi epitel dan juga stroma fibromuskular dengan membran basal yang intak. Dari sini, terutama dari biopsi dapat ditegakkan diagnosis BPH ini karena adanya hiperplasia dan juga proliferasi dari epitel dan juga stroma. Maka dari itu saya mengambil diagnosis BPH. Lalu bagaimana patogenesis dan juga patofisiologinya? Untuk patogenesis, BPH ini terutama disebabkan karena DHT atau dehidrotestosteron. Nah, DHT ini terbentuk dari testosteron yang diperantarai oleh enzim 5-alfa reduktase tipe 2. Nanti testosteron ini akan berubah menjadi DHT. Lalu DHT akan mengikat dan juga mengaktifkan reseptor androgen di dalam sel stroma. Lalu nanti terbentuklah growth factor. Jadi nanti dia ini akan mensintesis protein dan terbentuklah growth factor seperti itu. Lalu DHT ini juga akan mengikat pada reseptor epitel juga, sehingga nanti juga terbentuk growth factor dan akhirnya selnya akan terus bertumbuh seperti itu. Lalu bisa juga karena adanya terjadi ketidakseimbangan antara sel yang berproliferasi dan juga sel yang apoptosis. Normalnya seharusnya antara proliferasi dan juga apoptosis ini seimbang. Akan tetapi pada pasien BPH setelah dirangsang oleh DHT, ini juga adanya pengaruh dari hormon estrogen, di mana estrogen ini dapat menginhibisi dari
kerja apoptosis dan estrogen akan merangsang proliferasi sel-sel seperti itu, sehingga terlalu banyak proliferasi yang terjadi. Akibatnya semakin membesarlah kelenjar prostat ini, seperti itu. Lalu untuk patofisiologinya, di mana pada saat untuk patofisiologinya, saat terjadi hiperplasia dari prostat, nanti akan mengakibatkan penyempitan lumen. Yang tadinya seharusnya normal, karena prostat ini membesar, lama-kelamaan akan menghimpit, akan menjepit lumen dari uretra pars prostatica. Akibatnya apa? Akibatnya aliran urin ini akan terhambat, yang seharusnya bisa masuk, tapi karena saluran tersumbat, sehingga urin tidak bisa keluar. Akibatnya, tekanan di dalam intravesikal ini akan semakin meningkat. Karena semakin meningkat, saat saat pasien ingin berkemih, itu vesika urinarianya harus berkontraksi lebih kuat dibandingkan dengan yang biasanya, karena untuk melawan dari tekanan tersebut. Nah, akan tetapi jika keadaan ini terjadi terlalu lama, ini akan mengakibatkan perubahan anatomi, di mana nanti terjadi pelemahan dari otot-otot detrusor, dan juga terbentuklah nanti dapat terbentuk di vertikal pada vesika urinaria, seperti itu. Akibatnya apa? Akibatnya nanti pasien karena lemahnya otot-otot dari vesika urinaria ini, pasien akan memerlukan waktu yang lama untuk melawan resistensi uretra, gitu. Sehingga nanti ada keluhan resistensi, yaitu keluhan ini merupakan adanya jeda saat ingin melakukan miksi. Jadi saat ingin berkemih harus menunggu beberapa waktu terlebih dahulu agar dapat keluar urinnya, seperti itu. Lalu bisa juga terjadi weak stream, yaitu flow dari aliran urinnya ini melemah. Lalu selain itu akan mengakibatkan ketidakmampuan untuk menahan resistensi uretra sampai akhir miksi. Akibatnya terjadi intermitensi, yaitu hilang timbulnya dari aliran urin. Akibatnya apa? Akibatnya urin di vesika urinaria masih banyak karena tidak sepenuhnya keluar, sehingga pasien akan merasa tidak lampias saat berkemih, dan juga adanya dribbling, yaitu menetesnya urin setelah selesai berkemih. Selain itu, pasien juga tidak mampu menahan urin, akibatnya terjadilah urgensi, di mana bahasanya ini lebih sering disebut dengan ngompol atau ketidaktahanan seseorang untuk menahan urin karena melemahnya otot-otot dari VU ini. Lalu terjadi juga frekuensi di mana pasien ini lebih sering berkemih daripada yang biasanya. Seperti itu. Lalu kita masuk ke pembahasan kasus. Yang pertama, BPH. Definisi dari BPH. Jadi BPH ini merupakan suatu pembesaran dari kelenjar prostat sesuai namanya, benign litoregina prostatica porosa, dan juga hiperplasia, artinya pembesaran proliferasi sel berlebihan. Akibatnya BPH ini dapat menghimpit saluran uretra sehingga mengakibatkan susahnya keluarnya urin dari vesika urinaria. Penyebabnya apa? Penyebabnya sebenarnya belum diketahui secara pasti. Namun ada beberapa hipotesis, ada beberapa teori-teori di mana yang pertama ini terjadi peningkatan kadar dihidrotestosteron. Yang tadi sudah dijelaskan bahwa DHT dapat merangsang pembentukan growth factor. Lalu ada yang teori kedua, yaitu adanya ketidakseimbangan antara estrogen dan testosteron. Jadi seiring berjalannya waktu, pada laki-laki kadar testosteron ini akan menurun pembentukannya, sehingga perbandingan antara estrogen dan testosteron semakin tinggi. Yang seharusnya normal itu perbandingan 2:1, karena sekarang testosteronnya semakin menurun, akibatnya perbandingannya menjadi 4:1. Sehingga apa? Sehingga nanti estrogen dapat merangsang proliferasi sel-sel prostat dan juga menginhibisi proses apoptosis pada sel prostat. Lalu teori yang ketiga yaitu adanya interaksi antara sel stroma dan sel epitel prostat, di mana awalnya yang tadi sudah dirangsang oleh DHT, sel stroma ini nanti akan
mengirimkan sinyalnya ke sel epitel prostat. Jadi dari sel stroma lalu dikirimkan juga ke sel epitel prostat, DHT-nya akan masuk juga ke sel epitel prostat sehingga nanti terjadi juga proliferasi dari sel-sel epitel prostat seperti itu. Lalu untuk yang keempat, berkurangnya apoptosis sehingga nanti semakin banyak sel-sel prostatnya akibatnya semakin membesar. Lalu yang kelima itu adanya teori stem cell, di mana pada teori stem cell ini adanya ketidaksesuaian dari kerja stem cell pada sel prostat, sehingga prostatnya terus-menerus membesar. Lalu selanjutnya apa saja faktor resiko yang dapat membuat terjadinya BPH ini? Yang pertama ini pada usia lanjut, tadi karena adanya perubahan hormon seksual, lalu obesitas, diabetes, jarang berolahraga, lalu ada juga riwayat hiperplasia prostat dalam keluarga, dan terjadinya inflamasi pada prostat. Itu juga dapat menjadi faktor resiko. Lalu bagaimana manifestasi gejalanya? Jadi karena adanya obstruksi pada prostat ini dapat mengakibatkan gejala baik di saluran kemih maupun di luar kemih. Untuk yang gejala pada saluran kemih bawah, ada dua gejala, yaitu gejala obstruksi dan juga gejala iritasi. Di mana pada gejala obstruksi itu dapat timbul resistensi. Jadi di awal sudah saya jelaskan di mana resistensi merupakan butuhnya waktu seseorang untuk melakukan berkemih seperti itu. Jadi tidak bisa langsung berkemih, harus menunggu beberapa saat terlebih dahulu. Lalu flow dari urinnya ini melemah, lalu adanya intermitensi atau hilang timbul dari aliran urin, lalu mixi tidak puas, jadi pasien merasakan tidak lampias saat berkemih, lalu dia dari blingnya itu menetesnya urin setelah selesai berkemih. Lalu ada juga iritasi, di mana terjadi frekuensi, yaitu semakin banyak berkemihnya, lalu ada nokturi, ini pada saat malam hari lebih sering berkemih, lalu ada urgensi atau ketidakmampuan untuk menahan urin, dan juga ada disuri, jadi tidak keluarnya urin dari saluran kemih. Lalu pada saluran kemih atas, gejalanya itu ada nyeri pinggang, ada benjolan di pinggang, di mana benjolan ini merupakan tanda dari hidronefrosis, lalu bisa juga mengalami demam. Ini merupakan gejala sudah terjadi infeksi. Lalu pada gejala di luar saluran kemih dapat terjadi hernia ataupun hemoroid, di mana hal ini disebabkan karena pasien sering mengejan saat mixi. Akibatnya terjadilah peningkatan dari tekanan intraabdominal, sehingga terjadi pelebaran pembuluh vena. Untuk komplikasinya, dapat terjadi retensi urin. Lalu dapat juga mengalami infeksi saluran kemih, di mana karena urinnya terlalu banyak, terlalu sering tertampung, tidak semuanya dikeluarkan, sehingga banyak bakteri-bakteri yang menumpuk di dalam vesika urinaria maupun uretra, sehingga terjadilah infeksi saluran kemih. Lalu juga hematuria, di mana hematuria dapat terjadi karena sisa-sisa urinan tadi dapat membentuk batu-batu endapan pada vesika urinaria. Akibatnya batu-batu tersebut dapat melukai dari vesika urinnya itu, sehingga terjadilah pendarahan. Akibatnya terjadilah hematuria seperti itu. Lalu dapat juga terjadi hernia atau hemoroid karena mengejan saat mixi. Lalu untuk prognosisnya, secara umum BPH ini dapat digolongkan baik prognosisnya, tetapi pada pasien-pasien dengan lower urinary tract symptoms yang berkepanjangan, ini dapat menyebabkan pasien beresiko mengalami glaukoma, serta juga disfungsi ereksi dan juga ejakulasi. Lalu, selain itu pasien juga 10% dari pasien BPH ini dapat mengalami kekambuhan. Jadi, walaupun setelah dilakukan reseksi prostat, dapat juga kambuh. Tapi ini hanya 10% dari epidemiologinya. Lalu setelah itu bagaimana makroskopiknya? Ini gambaran cara makroskopiknya, di mana nanti akan terlihat prostat yang membesar, yaitu beratnya akan mencapai 60 sampai 100 gram. Lalu akan ada di sini batasnya tegas, lalu nanti pada bagian uretra prostatikanya itu terjepit oleh nodulus hiperplastik. Dan untuk warnanya berwarna putih kecoklatan.
Lalu setelah itu untuk gambaran mikroskopiknya, pada ini gambaran prostatnya. Jadi pada potongan melintang itu akan terlihat nodul-nodul yang hiperplastik, yang warnanya ini bervariasi. Lalu membran basalisnya masih intak, lalu terjadi proliferasi usus-usus kelenjar, proliferasi dari sel-sel kelenjar, lalu ada juga proliferasi stroma, dan kelenjar prostata ini akan bertambah banyak dan semakin besar. Lalu setelah itu ada juga 2 lapis sel. Jadi kelenjar ini terdiri dari 2 lapis sel, di mana lapisan dalamnya ini merupakan lapisan sel sekretory kolumnar, dan lapisan luarnya ini terdiri dari sel-sel kuboid atau sel epitel basal yang pipih. Seperti itu. Jadi pada kasus BPH, gambaran mikroskopiknya terjadi hiperplasia dan juga proliferasi sel-sel baik sel stroma maupun sel epitel. Seperti itu. Ini untuk referensi yang saya gunakan dari Abbas dan juga dasar-dasar urologi Basuki Purnomo. Baik, sudah selesai. Terima kasih. Terima kasih dokter, kurang lebihnya mohon maaf apabila saya ada salah-salah kata. Terima kasih banyak dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.